mengemudi defensif itu penglihatan penting, ya. Mampu melihat serapa jelas kita melihat, oke. Sampai situ nggak titik ya. Mampu melihat seberapa jelas kita melihat itu bukan titik tapi baru koma. Dan pastikan pengguna jalan lain mengetahui keberadaan kita. Jadi melihat dan terlihat itu kuncinya. Bisa melihat dan pastikan terlihat. Kalau Anda bisa melihat, oh itu ada pejalan kaki, oh itu ada motor keluar dari gang. Oh, kalau Anda gitu nggak cukup karena belum tentu motor yang keluar dari gang itu melihat kita. Belum tentu pejalan kaki itu melihat kita. Ya, jadi melihat dan terlihat itu penting. Ya, bisa melihat dan terlihat itu penting. Maka kalau terjadi kondisi blank spot itu bahaya karena kondisi blank spot itu di mana bisa jadi kita ngelihat orang lain nggak ngelihat kita atau bisa kebalikannya kita nggak bisa ngelihat dia tapi dia ngelihat kita bisa jadi. Kenapa? Ya karena blank spot. Kenapa blank spot? Bisa jadi ketutupan sama pengguna jalan lain, bisa ketutupan sama pohon karena tikungan, ya dan lain sebagainya. Maka dari dalam penglihatan ini berhubungan juga dengan blind spot, area blind spot. Anda kendaraan mobil tangki ya, truk, maka Anda harus pahami area-area mana saja yang blind spot, yang tidak terlihat atau ke cover sama Anda, walaupun ada spion. Mana itu? Yang pertama ini di sebelah kanan Anda persis nggak akan kelihatan. Ya, yang ada kumpulan orang ini adalah area-area blind spot Anda kalau Anda bawa mobil truk. Ya. Artinya spion ini ada ini tapi yang kelihatan di sini nih. Nih kelihatan sama spion. Tapi area ini nggak kelihatan. Ya, ini mobil truk bus tinggi, berarti mobil bisa jadi kalau ada orang, ada kendaraan di depan Anda persis nggak kelihatan. Gitu ya. Kemudian ini juga nggak kelihatan, yang kelihatan sama kan ada spion, Pak. Spion Anda hanya lihat yang di sana. Yang sebelah sini. Anda mobil tangki, berarti di sini ketutupan, maka belakang ini nggak kelihatan. Ya, maka saran saya kepada manajemen, maka untuk supaya orang lain di sekitar kendaraan kita tahu bahwa mereka ada di area blind spot, maka kalau bisa ditambahin stiker di sebelah kanan, kiri, dan belakang, stiker tentang blind spot. Ya, seperti mobil tangki Pertamina. Supaya orang itu sadar bahwa dia atau orang-orang itu yang berada di samping kanan kiri mobil tangki kita dan termasuk belakang, mereka berada di area blind spot supaya lebih hati-hati. Gitu ya. Ya. Apa itu blind spot? Blind spot adalah area yang terhalang. Ya. Baik secara langsung dilihat itu nggak bisa atau karena dari spion. Ya. Jadi walaupun ada spion nggak ngurangi area blind spot tetap ada. Tidak menghilangkan maksud saya. Walaupun ada spion tidak menghilangkan, tetap ada cuma ngurangi saja. Contoh kenapa sih truk ya spionnya kan nggak cukup 2 kanan kiri gitu ya. Kadang-kadang ada 4, ada agak ke bawah sedikit. Ada 6 tambahin lagi yang kedua ke depan. Kenapa di sini misalkan ada yang ke depan supaya yang di sini kelihatan. Kan gitu sebenarnya. Ya. Jadi boleh karena semakin besar kendaraan, area blind spotnya makin besar, maka dengan cara apa ngurangi area blind spot itu? Dengan cara menambahkan spion di kendaraan-kendaraan besar. Gitu ya. Blind spot itu bisa dari luar kendaraan, bisa juga dari dalam kendaraan. Dari dalam kendaraan itu apa? Misalkan Anda, contoh nih, Anda kan nggak bisa ngelihat ke belakang nih, kalaupun di sini ada spion tengah, tetap nggak bisa ngelihat karena di sini ada tangkinya. Ini blind spot dari kendaraan, dari kondisi kendaraan. Apalagi kalau Anda misalkan beloknya tajam, biasanya ketutupan sama ini ya. Di sini kan ada door frame ya, rangka pintu. Ya itu bisa juga ya. Jadi itu dari dalam. Kemudian kalau dari luar apa? Anda ketutupan mobil lain, mobil lain lebih besar, misalnya peti kemas. Oh, Anda ketutupan apa pohon, Anda mau belok gitu ya dan lain sebagainya. Gitu ya. Atau misalkan Anda di jalan yang berbukit. Jadi setelah naik kemudian turun. Ya, itu juga blank spot dari eksternal dari kondisi jalan gitu ya. Nah, ini contoh nih. Ya, ini ada motor. 回一句是把它打死。Ya.
Jadi mobil truk tadi itu nggak sengaja, gitu ya, tidak sengaja, memang nggak ngelihat, tidak melihat bahwa di depan dia persis. Karena apa? Motor itu motong tadi di tengah-tengah, di depan dia persis, di depan truknya persis. Jadi supir truknya nggak ngelihat bahwa di depannya dia persis ada pengguna motor, itu area blind spot. Maka kalau di Jakarta, ya kalau di Jakarta itu nggak heran setiap kadang-kadang seminggu sekali saya dengar itu apa di area Cilincing, Cakung, ya Tanjung Priok sana, hampir tiap minggu itu ada aja pemotor yang terlindas sama trailer, ya. Karena apa? Mereka berada di area blank spotnya mobil-mobil besar. Ya termasuk Anda juga, kalau Anda misalkan bawa mobil tangki, kemudian ada juga mobil besar di sekeliling Anda, kalau Anda berada di area blank spotnya mobil yang lebih besar dari Anda tadi, di mobil peti kemas juga sama. Pilihannya Anda pastikan Anda terlihat oleh dia. Kalau mau nyalip, nyalip sekalian, kalau di belakang, belakang sekalian. Jadi kalau di samping itu jangan lama-lama. Gitu ya, itu maksud saya. Nah, blank spot maka kalau apa namanya, kalau mau mundur misalkan tidak cukup dengan mengandalkan, spion, gitu ya. Misalkan mau mundur, mau pindah lajur dan lain sebagainya, maka harus ditambahkan pemeriksaan bahu. Contoh, contoh saja nih teman-teman ya. Mungkin teman-teman mau belok kanan, mau belok kiri misalkan. Oke, mau belok kanan saja deh. Anda pasti ngecek spion, pasti kan? Mau belok kanan itu di jalan depan itu, di pertigaan itu saya mau belok kanan. Pak, teman-teman pasti ngecek spion. Yang kedua apa? Sen pasti. Saya mau belok kanan berarti kan ngesen. Setelah lihat spion itu kosong, teman-teman pasti kan belok kanan nih, dibelokin mobilnya. Ternyata apa? Ternyata pas lagi belok begini, tin. Loh, di spion nggak kelihatan. Tapi kenapa ada suara klakson? Ada motor atau mobil yang di samping kita persis. Jadi walaupun ada spion, kadang-kadang yang di samping kita persis tidak ke cover karena spion hanya mengcover yang ada di belakang kita. Ya, jadi yang di sebelah kanan kita nggak bisa kan. Makanya kalau mau pindah lajur, mau nyalip, ya mau belok kanan kiri, cek spion iya, gitu ya. Sen iya, tapi tambahin satu lagi yaitu pemeriksaan bahu. Cek sejajar bahu, cek sejajar bahu, pastikan di sebelah kanan atau sebelah kiri kita kosong, nggak ada pengendara lain, baru kita lakukan pindah lajur, lakukan salip, melakukan belok kanan dan kiri dan seterusnya. Ya, biasakan itu karena ini jarang dilakukan sama pengemudi kita karena sudah kebiasaan tinggal mereka pengemudi Indonesia itu cuman biasanya cek spion sama sen aja. Jadi nggak boleh, harus tambahin ini, pemeriksaan bahu. Gitu ya, sejajar.